Halo, perkenalkan nama saya Ripka, saya dari Administrasi Perkantoran dengan NPM 23062180603. Saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai penggolongan pajak. Seperti yang bisa kalian lihat, penggolongan pajak dibagi menjadi beberapa. Contohnya 1, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Dan ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ini termasuk ke dalam penggolongan pajak berdasarkan cara pemungutannya. Jadi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak memiliki surat ketetapan pajak sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Untuk contoh, pajak langsung itu bisa berupa kayak pajak penghasilan yang dibayar oleh individu kepada pemerintah berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Misalnya nih ya, setiap bulan seorang karyawan membayar sebagian dari gajinya kepada pemerintah sebagai pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung bisa contohnya itu tercermin dalam pajak penjualan barang atau layanan. Kayak ketika seseorang membeli barang-barang sehari-hari seperti makanan, pakaian, atau barang elektronik, mereka membayar pajak yang terkandung dalam harga produk tersebut yang kemudian diteruskan kepada pemerintah oleh penjual. Misalnya, kayak saat Anda membeli ponsel di toko, harga yang Anda bayar termasuk pajak penjualan yang akan disalurkan oleh penjual kepada pemerintah sebagai bagian dari kewajiban mereka. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke penggolongan pajak berdasarkan kewajibannya. Dibagi menjadi pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Jadi pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Yang kedua ada pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan. Yaitu jenis pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Tepatnya, pajak objektif dikenakan pada seseorang warga negara Indonesia jika penghasilan dimiliki sudah memenuhi syarat dengan undang-undang yang berlaku. Lanjut, contoh. Untuk contohnya, pajak subjektif bisa berupa pajak kayak pajak harta atau pajak kekayaan. Misalnya nih kayak seseorang memiliki properti yang berharga tinggi, portofolio investasi besar, atau aset lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan nilai kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan untuk pajak objektif, itu contohnya itu kayak pajak penjualan barang-barang mewah atau barang-barang yang barang-barang tertentu yang dikenakan pajak secara tetap saat dibeli. Misalnya kayak pajak yang dikenakan pada barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, atau barang elektronik tertentu yang nilainya di batas tertentu. Dan terakhir ada pajak pusat dan pajak daerah. Ini termasuk ke penggolongan berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Selanjutnya ada pajak daerah. Adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan sekarang untuk contoh. Oke, ambil simpel aja. Contohnya nih, ada seseorang yang profesional di bidang teknologi setiap bulan memberikan sebagian dari gajinya sebagai PPh kepada otoritas pajak pusat. Itu salah satu contoh pajak pusat. Sedangkan contoh pajak daerah, contohnya nih, ada orang membeli rumah di sebuah kota, dia membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah berdasarkan nilai properti yang dimiliki.